Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oki. Ibu. Kanoranya mana, Bu? Itu laki, Ibu juga lagi bingung. Kan Nora pergi nggak balik-balik. Apa nggak sebaiknya Ibu telepon Mas Arka? Duh, Ibu nggak enak ngerepotin Mas Arka terus. Lagi pula belum tentu kan Nora setuju, Ki. Maaf ya, Bu. Oki harus buru-buru pulang ke rumah karena Oki mau langsung ke restoran. Matanya nanti konser tuh mau matanya nggak gerak lagi. Kita itu kesini punya niat baik sama Nyonya. Kita mau ucapin terima kasih sama Nyonya karena berkat Nyonya Dian Arka sama Naura sekarang udah bisa sering ketemu. Iyanya, Naura itu merupakan inspirasi para pembantunya. Hidup para pembantu, hidup para pembantu, hidup para pembantu, hidup para pembantu, hidup para pembantu. Keterlaluan ya kalian. Kalian kira aku ini mainan. Nggak sudi aku ikutan sorak-sorai persatuan pembantu. Tunggu aja. Begitu aku sembuh dan bisa bicara, aku akan bongkar semua ini. Dan aku akan pecat kalian. Ngapain kalian berdua di sini, hah? Pergi. Jangan ganggu-gangguin aku, pergi. Ih, ngapain sih? Ganggu banget. Ih. Tante, Kinta ke kantornya Arka dulu ya, Tante ya. Kinta pengen ngajak Arka makan malam. Kinta tahu sih, Tante. Arka pasti bakalan nolak Kinta. Tapi Kinta nggak bakalan nyerah gitu aja kok, Tante. Karena Kinta tahu, nanti kalau misalnya Naura meninggal, Arka nggak punya pilihan lain. Dan mau nggak mau, Arka harus pergi keluar sama Kinta. Bagus Kinta. Kamu gigih. Kamu pintar. Kamu memang selalu dan satu-satunya menantu impian Tante. Makasih ya, Tante ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oki. Ibu. Kanoranya mana, Bu? Itu laki, Ibu juga lagi bingung. Kan Nora pergi nggak balik-balik. Apa nggak sebaiknya Ibu telepon Mas Arka? Duh, Ibu nggak enak ngerepotin Mas Arka terus. Lagi pula belum tentu kan Nora setuju, Ki. Maaf ya, Bu. Oki harus buru-buru pulang ke rumah karena Oki mau langsung ke restoran. Kalau ada kabar apa-apa dari Kanora, tolong Ibu kabarin Oki ya, Bu. Kenapa aku gelisah kayak gini ya? Aku jadi kepikiran Naura terus. Halo? Halo Bu Ira, bisa saya bicara sebentar sama Naura, Bu? Naura lagi pergi, Arka. Belum kembali. Ibu juga nggak tahu dia kemana. Apa mungkin ada yang tahu, Bu, Naura pergi kemana? Nggak ada, Arka. Ibu udah tanya sama Jumi dan Nita. Justru itu Ibu juga lagi bingung. Arka, Sebentar ya, Bu. Ada apa lagi sih? kamu jutek gitu sih jawabannya. Aku itu cuma mau ngajak kamu makan malam. Nggak ada waktu. Ya, halo, Bu. Pasti Arka mau pergi ketemu Naura lagi. Padahal Naura sekarang mungkin aja lagi sekarat. Loh, ini kan sandal Kanora. Berarti Kanora ada di dalam. Kok pintunya kebuka? Assalamualaikum. Ya ampun, Kanora. Bu Ira panik nyariin kakak. Nggak taunya kakak lagi tidur. Kak. Nggak usah deh. Mungkin Kanora kecapean. Mendingan aku kasih tahu ibu, biar ibu nggak panik. Halo? Bu, ternyata Kanora lagi ada di rumah. Kanora lagi tidur. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Jadi sekarang ibu nggak perlu khawatir lagi ya, Bu. Iya, Oki. Pasti kan Nora capek ya. Tadi dia memang kelihatan lelah sekali. Iya, Bu. Oki juga nggak bangunin Kanora kok. Iya, Oki. Ya sudah ya. Assalamualaikum. Arka, ada berita bagus. Ternyata Naura ada di rumah, sedang tidur siang. Alhamdulillah Naura nggak kenapa-napa, Bu. Tapi kalau dipikir-pikir, agak aneh ya, Bu ya?
Naura kan nggak biasanya tidur siang, tapi dia sekarang lagi tidur siang. Iya, itu juga yang ibu pikirin. Gak biasanya dia tiba-tiba pergi dan sekarang malah tidur siang di rumah. Gimana kalau lebih baik kita cek Naura, Bu? Kita lihat kondisinya seperti apa. Iya, ya Arka. Ayo, Mita. Iya, Bu. Ibu titip laundry ya, ibu pergi dulu. Iya, Bu. Ayo Arka. Ayo. Naura. Sepertinya mereka lagi panik. Pasti ada sesuatu sama Naura. Oke. Ibu, Mas Arka, kok kalian kesini? Kita mau ngecek keadaan Naura. Kan Nauranya masih tidur, Mas. Masih tidur? Oke, ini udah jam segini, oke. Naura nggak biasa tidur jam segini. Aku harus cari tahu kenapa. Biar ibu coba bangunin dulu ya. Naura. Naura bangun sayang. Nak, bangun nak. Ibu, Maaf ya, ibu harus bangunin kamu. kok aku ada di kamar? Kamu nggak inget ya? Tadi kamu buru-buru dari laundry. Ibu malah nggak tahu kalau kamu ada di rumah. Iya ya, tadi aku pulang dengan pusing. Dan aku berusaha menahan diriku supaya tetap sadar. Jangan-jangan aku pingsan saat sampai di tempat tidur. Oh, iya, Bu. Aku lupa. Tadi aku kecapean makanya pulang buru-buru dan ketiduran. Maaf ya. Kak, kakak nggak kenapa-napa kan? Naura, kamu ikut aku yuk. Kemana, Arka? Ke rumah sakit, Naura. Kita cek keadaan kamu. Gak usah, aku gak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana sih? Kamu gak ngeliat muka kamu seperti apa? Muka kamu tuh pucat, Naura. Muka kamu kelihatan sakit. Dan jujur, kamu gak biasa tidur siang seperti ini. Apalagi selama ini, Naura. Arka, aku gak apa-apa. Cuman kecapean aja, ini wajar kok. Aku cuma baru bisa tenang. Kau udah bawa kamu ke dokter dan ke rumah sakit lain. Tolong, yuk. Ngapain sih Arka harus pakai check up ke dokter lain? Kan aku udah periksa sama dokter Rian. Dan dokter Rian sendiri juga bilang aku gak apa-apa. Ini namanya second opinion, Naura. Opini kedua. Namanya orang kalau lagi sakit, nggak bisa kita cuma check up ke satu dokter. Alangkah lebih baik kalau kita check up ke beberapa dokter. Ya paling nggak minimal 2 kali lah. Ya? Dokter lain kan belum tentu aku bisa minta tolong untuk tidak kasih tahu Arka. Gimana ini? Arka, nggak perlu check up. Aku sehat kok. Kamu kenapa sih? Kamu sekarang jadi keras kepala seperti ini. Aku jadi curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Dari hasil tes ini, ada masalah dengan kedua ginjal kamu. Dan kalau berlarut-larut, kamu bisa gagal ginjal. Arka, aku nggak sakit. Nggak perlu check up. Naura, kamu tuh ngerti gak sih? Aku tuh khawatir doang sama keadaan kamu. Aku takut kamu kenapa-napa. Tolong kamu ngerti, ini cuma masalah check up, Naura. Kamu marah ya, Arka? Aku bukan marah, Naura. Aku cuma khawatir sama keadaan kamu. Karena aku nggak bisa ngeliat keadaan kamu seperti ini. Tapi aku nggak apa-apa, Arka. Aku
nggak perlu ke rumah sakit. Ya udahlah, terserah kamu. Aku juga nggak bisa maksa kamu kan.